Salam sejahtera, saudara yang kekasih. Bagian berikut ini kita akan memikirkan bagaimana melawan kemiskinan. Matius pasal yang ke-25 ayat 42 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 42 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang kekasih, pada bagian ini kita akan memikirkan sisi lain lagi. Bagaimana Kristus menempatkan dirinya sebagai orang yang hina, sebagai orang yang papa. Maka jelas kita menemukan di sini ini membicarakan tentang orang-orang yang terbuang terpuruk di dalam kehidupannya. Orang-orang yang sulit, orang-orang yang sengsara, yang seharusnya berhak atas cinta kasih tetapi tidak mendapatkannya. Karena orang-orang Kristen tidak melakukan kewajiban untuk memikirkan orang lain dan bukan hanya dirinya sendiri. Nah, karena itulah kita harus memerangi kemiskinan agar kita tidak terbuang dari hadapan Kristus kepada siksaan yang kekal. Karena itulah kita perlu memerangi kemiskinan supaya nyata bahwa kita memang murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, mari kita coba menyelusuri ketika kemiskinan dibicarakan di dalam Alkitab, apa sebetulnya menurut catatan Alkitab yang menjadikan penyebab orang-orang itu miskin. Supaya kita jelas bagaimana untuk melawannya, maka penyebabnya harus dapat dulu. Maka penyebab yang dikatakan Alkitab sebetulnya tidak beda jauh. Kemudian bagaimana dunia juga merekod. Artinya Alkitab sudah punya catatan yang sangat akurat tentang hal-hal seperti ini. Pertama, penyebab kemiskinan dikatakan adalah kemalasan. Ada dalam Amsal pasal 6, 9 sampai 11. Lalu kebodohan. Amsal 23 ayat 20 dan 21. Kedua bagian ini merupakan sebab akibat yang datang dari dalam diri sendiri. Seorang bisa miskin karena dia malas. Seorang bisa miskin karena dia bodoh. Hidup dalam permabukan begitu ya. Makanya menjadi miskin karena kesalahan diri sendiri. Tetapi ada juga yang kedua, yaitu karena malapetaka. Sudah bisa membaca Keluaran pasal 10 ayat 4 sampai 5. Nah, itu memang faktor alam. Ya, tidak bisa dihindarkan. Katakanlah banjir kemarin datang. Artinya mereka-mereka yang hanya punya satu tempat itu dan serba satu, ketimpa air, hancur semuanya. Maka yang serba satu ludes. Tidak ada sisa. Mereka semakin miskin, bukan? Mereka semakin sulit, bukan? Nah, itu karena malapetaka. Alam. Jadi dari luar diri. Yang berikut, bisa juga. Penyebab kemiskinan adalah karena pemerasan atau suap. Amos pasal 2 ayat 6 dan 7. Pemerasan dan suap yang dipraktekkan mengakibatkan kemiskinan kepada rakyat banyak. Ketika para pemimpin tidak lagi hidup jujur, mengakibatkan kemiskinan karena bagian yang seharusnya sampai ke bawah tidak lagi sampai. Sudah dipotong, disunat oleh mereka-mereka yang ahli sunat menyunat. Ini faktor orang lain. Dan seringkali mereka yang disebut pemimpin menjadi penyebab kepada kesulitan. Menjadi penyebab kepada kemiskinan. Oleh karena itu saudara, Alkitab mencatat penyebab-penyebab ini dari diri, dari alam, dari orang lain. Tetapi ada juga yang dikatakan karena penipuan. Karena penyerobotan tanah mengakibatkan yang diserobot menjadi miskin. Karena ketidakadilan. Miskin tambah miskin, kaya tambah kaya. Karena perbudakan. Diambil haknya. Karena tekanan pajak yang berlebihan mengakibatkan kemiskinan. Jadi cukup completely ya waktu Alkitab melihat semua itu. Alkitab sudah cukup jeli melihat sampai ke dasar-dasar daripada seluruh persoalan yang muncul yang mengakibatkan kemiskinan merajalela. Yang muncul yang mengakibatkan kemiskinan tampak nyata. Menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan di tengah-tengah kehidupan umat. Karena itu saudara yang kekasih, kita perlu untuk menyikapi dengan pas
Supaya kita tidak terjebak di dalam kehidupan ini. Supaya kita tidak terperangkap dalam kehidupan itu sendiri. Sehingga akhirnya kita menjadi salah kaprah. Sehingga akhirnya kita terjebak. Bahkan menjadi penyebab kemiskinan. Jangankan melawan. Malah dia justru penyebabnya. Malah justru dia yang membuatnya. Sangat menyedihkan karena memang tidak sedikit orang Kristen pasti melanggar hal-hal yang seperti ini. Tidak sedikit orang-orang Kristen karena kebodohan dirinya sendiri, karena kemalasannya menjadi miskin. Dia merusak diri sendiri. Tidak sedikit orang Kristen menjadi penyebab karena dia melakukan pemerasan, suap, penipuan, menyerobot hak yang bukan haknya. Mengambil keuntungan dengan cara yang kasar. Menari di atas penderitaan orang lain. Menimbulkan kemiskinan. Orang Kristen tidak bebas dari virus-virus seperti itu. Orang Kristen tidak sedikit bahkan yang terlibat di situ. Karena itu kita perlu berhati-hati. Kita dipanggil sebagai orang Kristen bukan untuk menimbulkan kemiskinan. Tetapi untuk melawan dan memerangi kemiskinan. Bagaimana kita melawan kemiskinan? Maka pertama, marilah kita menolong setiap orang. Agar sadar akan tugas dan tanggung jawab pribadi mereka demi masa depannya. Khususnya kepada mereka-mereka yang malas tadi, yang bodoh tadi. Mereka memerlukan penyuluhan, mereka memerlukan pembinaan. Bukan cacian atau makian, karena nggak akan selesai. Mereka perlu didobrak, dibangunkan semangatnya. Karena seringkali sedikitnya informasi, salahnya warisan pendidikan yang mereka dapati, mengingat mereka terpuruk dalam kemalasan dan kebodohan yang tidak pernah selesai. Ini sangat menakutkan. Ini sangat mengerikan. Di dalam pelayanan saya di Kalimantan, kita bisa menemukan hal seperti itu. Kebodohan yang mengakibatkan mereka tidak terlalu gairah. Diajak sekolah untuk apalah Pak, nanti bisa nyelam cari emas atau ngurusin karet, sawit dan lain sebagainya. Cukup kok. Mereka tidak sadar bahwa semua itu bisa berubah. Sementara kemampuan mereka tetap sama. Teknologi sudah semakin canggih, mereka tidak bisa menggunakannya. Bukankah mereka akan tertinggal? Karena mereka perlu diingatkan, perlu dibangunkan, dan itu yang kami kerjakan. Lewat Yayasan Mika, misi kita bersama. Menjadikan mereka orang-orang terdidik yang mampu memahami arti hidup ini. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, bagaimana menolong setiap orang agar sadar akan tugas dan tanggung jawab pribadinya demi masa depannya menjadi sesuatu yang penting untuk kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Supaya kita bisa membereskan seluruh pergumulan dan persoalan itu dengan tepat dan dengan pas. Kita membangunkan setiap orang untuk bisa membantu dirinya sendiri. Yang kedua, kita harus mau dan rela berbagi rasa dan berbagi harta dengan mereka yang membutuhkannya. Saya kira setiap kali Tuhan memberi kita berkat, pasti ada yang Tuhan mau kerjakan. Berbagi rasa, berbagi harta tentu tidak langsung. Saudara, ada berapa? 4 orang, 3 miskin sama saya, udah bagi 4. Itu tentu tidak akan mendidik. Tetapi bagaimana berbagi rasa, berbagi harta untuk menciptakan kesempatan buat mereka maju. Memberi ikan dan bukan memberi kail. Seringkali memang tidak menolong. Karena itu kita pun bijak dan hati-hati. Jangan cuma cari gampangnya. Kita perlu mengajari dia. Memberi uang kan gampang. Atau memberi ikan kan gampang. Sekali beri selesai kita pulang. Memberi kail memang gak enak. Sudah kasih kail mesti diajari. Bagaimana cara memakai kail. Memang. Kalau kita mau melawan kemiskinan selalu perlu perhatian ekstra. Perlu tenaga ekstra. Dan kita tidak boleh pelit untuk memberikannya. Karena itu kita harus mampu berbagi rasa, berbagi harta dengan mereka yang membutuhkannya. Seberapa yang kita mampu bisa kita tangani 1, 2, 5, 10. 5.000, 10.000, 100.000 atau 1 juta. Welcome. Tetapi kalau semua orang Kristen punya kesadaran yang sama. 100 orang Kristen menangani 100 anak misalnya. Maka 100 anak sudah tertolong. Maka 100 kemungkinan kejahatan sudah bisa dihindarkan. Bahkan diatasi. Bahkan mungkin kembali lagi 100 yang tadinya harusnya jahat bisa menjadi kebaikan. Maka si kebaikan ini bisa mempengaruhi 100 yang jahat lainnya untuk bisa juga menjadi baik. Karena itu berapa yang bisa kita kerjakan? Mari kita kerjakan. Di Jakarta anak-anak pemuda saya ajak untuk menciptakan satu gerakan yang kami sebut gerakan pengabdian pemuda bangsa. Gerakan ini adalah menolong anak-anak yang kesulitan, khususnya di SD Impres, yang sudah tidak lagi mampu membayarkan orang tua mereka di PHK, entah apapun agamanya. Kami membantu mereka untuk biaya studi mereka, buku mereka, alat-alat tulis mereka. Lalu anak-anak muda juga terlatih untuk memberikan waktunya dan memberikan mereka waktu untuk les-les tambahan bagi anak-anak ini. Gerakan ini
Dimulai dari ide pribadi saya, dijalankan beberapa orang dan terakhir di tempat di mana saya berjemaat, yaitu di Jemaat Antioquia. Ayo. Dah, kemudian kita gerakkan susah. Jemaat ini kecil, uangnya nggak banyak. Tapi kami tidak akan menunggu uang banyak baru bekerja. Seberapa yang ada, ya kita kerjakan. Jemaat ini masih kecil. Dan karena kecilnya belum mampu untuk menggaji saya. Sehingga saya menjadi pendeta tanpa digaji. Bukan karena tidak butuh gaji, saya tidak munafik. Tapi saya pun harus sadar diri ketika Tuhan menempatkan di situ bergabung dengan rekan-rekan yang lain. Itulah kondisinya. Maka saya harus rela diri. Itu kontribusi saya berikan. Anak-anak muda pun memberikan kontribusi tanpa dibayar. Mereka memberikan tenaga, perhatian, kemampuan yang ada pada mereka. Untuk bisa berbagi rasa. Untuk bisa berbagi harta. Yang ketiga. Bagaimana kita melawankan kemiskinan, kita harus menyuarakan atau menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bersama sebagai bangsa. Supaya jangan ada permerasan, supaya jangan ada suap, kita mesti berteriak. Tidak sedikit dan tidak jarang. Pemerintah justru menjadi pemiskin atau memiskinkan rakyatnya. Korupsi di Indonesia ini sangat terkenal, populer, paling hebat, paling tinggi, paling jago, paling luar biasa. Di Indonesia ini kalau soal negatif-negatif udah paling jago dah. Orang miskinnya bukannya berkurang, terus bertambah. Pembodohan-pembodohan terjadi di mana-mana. Sementara para pejabat pemerintahan, para politisi hanya bisa ribut dari mulut ke mulut. Ribut fasilitas ini, ribut fasilitas itu. Tapi rakyat semakin kusut di dalam kehidupannya. Mereka-mereka yang miskin semakin terpuruk dan tidak berdaya. Untuk makan pun mereka sudah susah. Maka jangan bicara sekolah. Sehingga mereka-mereka yang putus sekolah semakin panjang saja barisannya. Dan semakin banyak anak-anak yang susah. Karena itu kita perlu berhati-hati. Kita perlu melawan kemiskinan. Kita perlu menghancur lulukan kemiskinan. Kita harus bangun bersama-sama. Dimanapun saudara ada. Kita bertanggung jawab atas hal itu. Gereja-gereja yang hanya mampu menjadi mewah dan mempermewah dirinya sendiri. Saya kira perlu mawas diri. Kita tidak dipanggil untuk membangun gedung kemegahan dan kemewahan bagi diri. Kepuasan bagi denominasi. Tapi orang Kristen dipanggil untuk membagi diri kepada mereka yang membutuhkannya. Kau memberi aku makan minum. Kau memberi aku ketenangan dan pakaian. Ketika apa? Ketika kita peduli pada orang sulit. Tetapi jangan orang-orang susah dijadikan proyek. Proyek Natal, kunjungan ke sana. Proyek Paskah, kunjungan. Apa Anda pikir mereka hanya membutuhkan cinta kasih pada bulan Desember, Maret atau April? Lalu bagaimana bulan-bulan lainnya? Seharusnya ini menjadi proyek rutin. Proyek terus-menerus, proyek abadi yang perlu dipikirkan dan dikerjakan oleh gereja. Karena itu setiap jemaat perlu peka. Hati-hati. Untuk memperhatikan secara baik-baik. Supaya jangan terperangkap kepada keinginan memperpuas diri sendiri. Jangan terperangkap untuk membangun kerajaan kosong yang ompong. Yang tidak ada apa-apanya untuk kerajaan Allah. Namun kita juga perlu hati-hati di dalam memerangi kemiskinan. Kita perlu baik-baik di dalam memerangi kemiskinan. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan seluruh apa yang kita kerjakan. Kita pun perlu berhati-hati. Karena pertama, ada saja orang miskin yang memanfaatkan kemiskinannya untuk mendapatkan keuntungan tanpa mau berubah. Mereka-mereka yang mungkin putus asa lalu bilang, udahlah gue udah miskin begini, udahlah. Pokoknya minta sana, minta sini. Memanfaatkan diakonia gereja. Gereja-gereja yang membagi uang dimanfaatkan. Maka yang terjadi akhirnya sebuah penipuan. Alkitab bilang orang malas jangan makan. Maka sekalipun dia miskin, kalau itu dimanfaatkan untuk kehidupan, kita perlu menegur dia. Karena itu tidak akan mendidik, malah merusak dia. Kalau dalam kemiskinannya akhirnya dia hanya tahu minta dan minta dan minta. Tanpa pernah mau berubah dan mau belajar untuk menjadi mampu. Dikasih kail tidak pernah mau pakai. Maunya ikan terus. Hati-hati. Karena itu tidak akan menolong bahkan menghancurkan dia. Karena itu kita perlu berjaga-jaga. Kita juga harus hati-hati terhadap orang-orang yang seringkali mengaku-ngaku miskin. Sebagai pola untuk mencari uang. Padahal sebetulnya mereka mampu. Cuma ngaku-ngakunya miskin. Bahkan itu jadinya menjadi metode kerjanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Mereka bahkan mencoreng-moreng orang-orang miskin yang sejati. Yang memang betul-betul perlu pertolongan. Sampainya kita suka bingung. Mana yang mesti ditolong, mana yang tidak ditolong. Mana yang asli, mana yang palsu. Kita perlu bijaksana, saudara. Kita perlu hati-hati. Kan untuk bikinlah proyek-proyek yang bisa bertanggung jawab.
Mungkin tetangga Anda yang perlu mendapat perhatian, kan jauh lebih gampang. Kita tahu keluarganya, kita tahu kehidupannya. Nah, kita coba cari tahu apa yang bisa kita bantu untuk dia. Mungkin orang-orang di gereja. Orang-orang yang dekat dengan kita. Yang bisa kita lihat. Atau di tempat lain, di kantor dan seterusnya. Yang ketiga, hati-hati terhadap orang lain yang justru memanfaatkan kemiskinan. Dan menjual cerita kemiskinan untuk mendapatkan keuntungan. Kita perlu hati-hati juga. Banyak orang teriak-teriak, oh di sana miskin gini-gini, tolong mereka. Lalu banyak orang kasihan lihat fotonya, ininya, memang ya ditolong. Ya sudah ditolong, kumpul uang 10 juta. Sampai ke tempat 2 juta. 8 juta kemana? Ditilep sama yang ngurus. Ini saya suka menyebutnya orang menjual kemiskinan. Gimana kita selalu bicara kemiskinan tapi fasilitas yang kita pakai mewah. Bicara selalu kemiskinan tapi kita berlebihan. Kelewatan sekali. Aneh sekali. Makanya miskin tetap miskin. Hak mereka disunat, mereka diperjualbelikan. Sebagian orang-orang di desa sudah banyak yang pintar. Ketika ketemu mereka cerita, hanya gini, hanya gini, hanya gini. Tapi kami tidak tahu kemana. Tapi hanya lama-lama orang di desa pun jadi pintar untuk berbohong. Karena belajar dari orang kata yang suka membohongi mereka. Maka makin pusinglah kepala kita. Orang kota menjual orang desa. Lama-lama orang desa sadar dijual. Akhirnya sebelum keburu dijual, mereka menjual sendiri diri mereka. Kalau selama ini mereka dibohongi, sekarang mereka sudah pintar untuk berbohong. Tragedi bukan? Atas nama Kristen. Oh, atas nama pelayanan. Banyak orang mencari keuntungan. Kita tidak perlu munafik. Mari kita membuka diri kita. Ini fakta, ini aktual. Banyak orang-orang Kristen kerja untuk mencari makan. Mereka bukan kerja untuk menghidupi sebuah pelayanan. Tapi mereka melayani untuk menghidupi dirinya dari pelayanan itu. Mereka memutarbalikkan fakta. Orang berhak untuk apa yang bisa didapatkannya. Kenapa tidak? Silakan. Tetapi mesti jujur dong. Fair dong. Iya. Jangan akhirnya jatahnya orang miskin masuk ke kantong kita. Jatahnya orang di desa masuk ke kantong kita. Yang benar aja saudara. Tapi kita masih mau menyebut-nyebut nama Tuhan. Kita masih mau berdoa. Masih bawa-bawa nama Tuhan. Tetapi itulah kemunafikan yang sudah terlalu berlebihan sekarang ini. Karena Pak Munaf dan Ibu Munaf yang sering saya bilang menjadi sangat populer sekarang. Bapak Munaf, Pak Munafik maksudnya ya. Ibu Munaf, Ibu Munafik. Nah, itu memang menjadi kenyataan saudaraku. Karena itu saya pikir jemaat harus bangun, sadar, jeli pada waktu mau mengerjakan sesuatu. Jangan hanya karena aku orang Kristen, kasihan lo main tolong. Padahal Anda sebetulnya ditipu. Anda pun harus bertanggung jawab karena Anda menyuburkan penipuan. Karena Anda tidak mau seleksi. Kasih uang saja sudah beres. Anda perlu hati-hati dong. Cek baik-baik. Kalau orang sudah dikasih tolong kasih ini. Laporan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tiap tanya tidak bisa jelas. Hati-hati. Jangan mau. Apalagi kalau saudara sudah mendengar isu kiri kanan. Cross check. Jangan-jangan betul. Bisa saja sih isu kiri kanan itu rumor. Fitnah. Tapi bisa juga benar kan. Karena itu lebih bagus Anda mencek. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Saudara-saudara, terjun dan melihat langsung ke lapangan memang menjadi menyedihkan. Kami menemukan banyak persoalan seperti ini. Sehingga kadang-kadang di dalam kejujuran melayani kalau ada orang tanya, apa yayasan kadang-kadang begini, makan uang gini. Saya nggak bisa salahkan dan saya malu. Memang betul sih kenyataannya seperti itu. Lalu saya mesti ngomong apa? Malu saudara. Tapi itulah kenyataannya. Sementara banyak orang tidak malu. Justru menikmatinya. Tragedi. Karena itu orang-orang Kristen harus melawan kemiskinan. Dengan juga membongkar kebusukan. Harus melawan kemiskinan. Dengan membongkar ketidakjujuran. Supaya hak orang miskin sampai kepada orang miskin. Tidak ditilep oleh mereka yang mengatasnamakan kemiskinan. Perlu berhati-hati. Memperjuangkan kemiskinan tidak boleh mengambil keuntungan dari sana. Saya pikir idealnya ya, ini ideal. Anda bisa menghidupi diri dulu lah baru bicara kemiskinan. Kalau enggak godaannya kan berat amat. Situ aja masih miskin mau ngomong soal kemiskinan. Lah akhirnya apa? Anda bicara orang lain tapi yang masuk ke kantong Anda sendiri kan jadi repot. Bukan berarti ya tidak boleh. Tolong. Saya hanya mau bilang hati-hati. Jadi sikap kedewasaan. Jati diri yang sejati itu perlu dalam batin kita. Perlu dalam hidup kita. Sehingga kita bisa bersuara dengan suara kenabian yang murni. Dan dengan demikian kita boleh mengharumkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan bangsa ini pun akhirnya bisa belajar kan lihat orang Kristen lain loh.
care sekali sama orang miskin. Kan gitu. Bukan nilep uang orang miskin. Orang Kristen itu lain loh. Care sekali sama orang miskin. Mereka memperhatikan. Nah saudara, bagian-bagian seperti ini perlu kita pikirkan. Perlu kita suarakan. Saya akan membahas satu bagian yang khusus. Bagaimana sebetulnya detail-detail dari kemiskinan yang terjadi karena pemerintah yang akhirnya tanpa sadar atau dengan sadar memiskinkan rakyatnya. Atau bagaimana kemudian banyak orang-orang Kristen mengisap darah orang miskin. Bagian detail ini akan kita bicarakan kembali saudara. Secara spesifik, secara utuh. Tetapi biarlah di sini saya mengingatkan masing-masing. Ketika kita mau melawan kemiskinan, jangan terjebak. Khususnya anda-anda yang punya berkat ekstra. Jangan cari jalan gampang. Cari orang nih kasih duit. Tidak mau cek, tidak mau lihat kualitas orangnya seperti apa. Hati-hati. Cuma belakangan terus ngomong, aduh tuh orang kurang ajar, saya ketipu begini-begini. Makanya hati-hati. Berdoa baik-baik, minta pimpinan Tuhan. Supaya memberi pada tempat yang benar untuk melawan kemiskinan. Ya, itu penting. Sehingga dengan demikian orang miskin boleh mendapat masa depan yang baik untuk diperjuangkan. Nah, Anda hati-hati. Saya hati-hati. Semua kita bisa salah, tetapi semua kita juga bisa menjadi alat Allah. Karena itu, mari bersama untuk saling mendoakan. Berjuang tanpa henti. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk apa yang bisa kami pikirkan ya Tuhan. Dengan jujur kami harus mengaku kami seringkali mengecewakan hati-Mu. Karena akhirnya kami hidup tidak jujur di dalam hidup ini. Ada banyak kali orang-orang miskin yang seharusnya mendapatkan kehidupan yang cukup. Tetap miskin. Karena mereka diperjualbelikan. Mereka dibeli. Tuhan, tolong dan ampuni kami. Di dalam kesalahan, kelemahan, kekurangan kami. Sebagai pribadi, sebagai gereja, sebagai badan atau yayasan. Yang mungkin menyalahgunakan kesempatan yang ada untuk kepentingan diri. Tuhan ingatkan kami supaya kami kembali ke jalan Tuhan. Dan tolonglah kami berjalan pada jalan-Mu. Supaya kami boleh jujur di dalam hidup ini. Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami. Supaya sungguh-sungguh semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah kami bekerja bukan untuk diri. Dan kepuasan diri. Tapi untuk Tuhan kami. Demi Yesus Juru Selamat kami hidup. Kami naikkan doain dan kami mohon pimpinan Tuhan. Supaya kami dimampukan berperang melawan kemiskinan. Untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan.